Oke, selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nama saya Rosio Darmin. Inilah tugas UTS proposal kewirausahaan. Ini mengenai bubut kayu. Pertama-tama dari kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan hanya dengan kodrat dan iradatnya lah penulis dapat menyelesaikan tugas bisnis plan ini. Adapun makalah ini disusun dengan memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Semoga dengan menyusun makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman diri. Demi kesempurnaannya, penulis selalu mengharapkan adanya saran dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lalan selaku dosen entrepreneurship yang telah memberikan bimbingan dan materi, dua orang tua yang telah memberikan dorongan serta doa dan bantuan moral, serta pihak yang telah bekerja semua yang membantu pembuatan makalah ini. Daftar isinya. Sekarang kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Bubut kayu merupakan salah satu bisnis dari olahan kayu menjadi hiasan yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada kerajinan karya tangan sangat menjanjikan karena mempunyai nilai seni yang unik. Pengusaha dituntut untuk melakukan diferensiasi dalam bidang usaha yang digelutinya sehingga dapat membedakan tawaran pengusaha dengan pesaingnya. Selain itu, pengusaha juga harus meningkatkan pelayanan serta melakukan inovasi-inovasi. Pengusaha dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang sangat menjanjikan ini, maka kami membuka usaha yang tentunya kami melakukan diferensiasi dalam bidang usaha agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami. Secara menarik adanya berbagai varian dan keunikan tersendiri. Lalu visi dan misi. Visi adalah menciptakan produk kerajinan tangan unggulan yang berkualitas dan banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik serta terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas dan bernilai seni. Misi yang pertama, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. Berikutnya, menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang unggul. 3, selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. Keempat, menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Tujuan proposal ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Yang kedua, mendapat keuntungan. Yang ketiga, menarik minat pembeli atas produk dan kerajinan yang saya tawarkan karena terlihat menarik. Keempat, dapat membuat lapangan pekerjaan baru. Yang kelima, memanfaatkan barang-barang yang tidak digunakan. Keenam, disukai oleh kalangan remaja khususnya laki-laki dan peminat seni kayu. Yang ketujuh, untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Struktur organisasi: Ketua Rosio Darmin Sagogo, Sekretaris Safria Bendahara Peter, anggota Krisman. Nama perusahaan adalah Sinar Kayu Darmin, bidang usaha kerajinan tangan, jenis produk bubut kayu, alamat perusahaan Jalan Raya Popes Kawaluan, nomor telepon 081289707793, alamat email adalah sinar.kayu.darmin@gmail.com. Analisa pemodalan. Karena modal dasar besar, saya menggunakan modal dasar usaha dengan modal pinjam. Bab 2, kegiatan usaha. 2.1, aspek produksi. Nama alat yang dibutuhkan: pahat, mesin bubut, batu asah, amplas, lem, kayu. 2, bahan yang digunakan adalah kayu, bisa kayu bekas. Cara pembuatan: yang pertama, bersihkan kayu, boleh kayu bulat, boleh kayu kotak, akar kayu, dan jenis kayu lainnya. Yang kedua, potong kayu sesuai dengan keinginan. Berikut, sambung dengan kayu yang lain untuk membentuk kreasi atau bisa juga tanpa sambungan. Berikutnya, pasangkan kayu pada mesin bubut. Setelah memasang itu, kita langsung mulai membubut dan sertai pisau pahat yang membentuk kreasi. Dan berikutnya, setelah pembubutan, proses berikutnya adalah penghalusan dengan amplas.
Berikut aspek pemasaran. Pemasarannya saya akan menjual di WA, terutama di grup-grup Instagram, Facebook, Tokopedia, Lazada, Shopee, Marketplace, dan masyarakat sekitar. Nah, dan inilah contoh bubut salah satunya. Inilah bentuk piala. Bisa juga kita membuat cangkir gitu. Jenis produk yang bisa dihasilkan dari bubut kayu diantaranya adalah pot bunga, asbak rokok, piala kayu, anak catur, kaki meja, kursi, dan lain sebagainya. Lalu 2.3, aspek analisa SWOT. Strength untuk kekuatannya. Konsep gaya yang ditawarkan adalah mengubah bahan tidak terpakai menjadi bahan yang bernilai jual. 2. Lokasi yang mudah dijangkau dan bias mudah dijangkau. Memiliki website dan forum pribadi, juga kontak delivery order. Mengutamakan kualitas keindahan, bahan yang mudah didapat, memanfaatkan kayu atau sejenisnya yang tak terpakai. Kelemahannya adalah weakness adalah harga yang sedikit mahal, lalu baru merintis usaha. Kesempatan, masih sedikitnya orang yang menjual jenis kerajinan ini, dan saat dipasarkan luas karena dipasarkan melalui medsos ataupun marketplace. Ancamannya, banyaknya kerajinan lain yang lebih menarik. Lalu 2.4, aspek keuangan. Kebutuhan modal usaha untuk memulai usaha. Kebutuhan modal awal yang untuk memulai usaha adalah sebesar Rp2.185.000. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan pengeluaran awal produksi. Berikut adalah rincian kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pada awal produksi. Pertama, bahannya pahat, jumlah 1 kotak, harga 100.000. Lalu yang kedua adalah bahan amplas, jumlahnya 2 gulung, harganya 25.000. Lalu bahannya adalah alatnya batu asa 1 buah 25.000, kayu bekas 1 batang 10.000, mesin bubut 1 adalah 2 juta. Jadi total semuanya adalah 2.185.000. Produk keuangan, modal 600.000 per orang dikalikan 4 orang menjadi 2.400.000. Pengeluaran adalah 2.185.000. Modal sisa adalah 215.000. Penjualan 40 buah kalikan 100.000 per buahnya jadi 4 juta. Hasil penjualan 1 kali penjualan adalah 4 juta. Keuntungan penjualan laba adalah 1.815.000. Analisis pendapatan harga jual kali jumlah produksi per hari kali 30 hari sama dengan harga jualan 100.000 kalikan 40 buah dan 30 hari sama dengan 120 juta rupiah. Analisa pendapatan laba atau rugi. Pendapatan 100.000 kalikan 40 buah kalikan 30 sama dengan 120 juta. Biaya variabel adalah 100.000 kalikan 30 menjadi 3 juta. Pendapatan biaya dikurang ke biaya variabel 120 juta dikurangkan 3 juta menjadi 117 juta. Bab 3 adalah penutup. Kesimpulan, usaha bubut kayu ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi karena menjadi sarana penjualan yang belum banyak menjual kerajinan yang menarik seperti ini. Diharapkan bisnis ini bisa bersaing dengan kerajinan lainnya dan menjadi satu tren di masyarakat. Selain terjangkau, harga produknya juga menjanjikan, jadikan daerah semakin berkreasi dan punya inovasi baru terhadap kayu atau kayu bekas. Saran dari laporan bisnis ini diharapkan usaha dapat berkembang dengan lancar sesuai yang diharapkan dan banyak diminati konsumen. Saran dari kami yaitu dalam berbisnis apapun kita harus mempunyai kreativitas yang tinggi sehingga para konsumen tidak bosan atau jenuh untuk memakan atau memakai produk yang kita buat. Dalam berbisnis pembuatan kerajinan tangan dari kayu bekas ini kita harus mempunyai konsep untuk menarik para konsumen sehingga banyak konsumen